bedah plastik itu kita nggak jualan pot, kita nggak jualan tas jadi. Yang kita jual itu prosesnya. Jadi kalau pasien nanya, dok mungkin gagal nggak gitu, mungkin nggak berhasil nggak, ya jawabannya mungkin. Orang-orang ada tuh yang suntik-suntik di tempat yang ilegal. Ya, yang silikon cair biasanya. Iya, bahayanya bagaimana? Wah, itu sangat bahaya. Itu termasuk ilegal dan kriminal sih. Banyak bapak-bapak yang datang ke sini kita benerin penis yang udah silikonoma, itu korban pijat. Pijat? Yes. Jadi ya pijat yang sekarang ngetren lah. Kan di luar ada beberapa nama yang dikenal sebagai katanya bisa membesarkan penis atau meningkatkan vitalitas. Ada yang namanya Mak C, Mak B, Mak E segala macam itu. Yang mereka kerjakan ternyata ya, ini saya dapat informasi ini dari pasien. Ceritanya sama berulang. Nanti dok akan ada satu fase. Kadang orang itu takut untuk bedah plastik, ini takut operasi, takut dibius, takut sakit. Sakit pasti ada ya, tapi pasti kalau di sini sih kita bisa bilang semua personil bisa bikin tidak sakit sama sekali. Tidak sakit sama sekali. Here we go. Halo Sobat Pabijaya, ketemu lagi dengan saya Dr. Henny di podcast Pabijaya. Sekarang kita punya tamu yang super spesial, Dr. Tompi. Ya, nggak usah dikenalkan lagi, semua juga tahu siapa itu Dr. Tompi. Kamu panggil Bang Tompi boleh ya? Bang Tompi, penyanyi, udah sih nggak ada yang bisa bilang nggak tahu sama Bang Tompi, dan juga seorang ahli bedah plastik. Oke. Tapi kali ini kita mau ngobrol tentang bedah plastik aja. Oke. Operasi pada wajah, operasi kecantikan pada wajah. Ya. Kebetulan saya ada di tempat yang sangat cocok untuk itu, ya. Jadi Melkopi kita terutama wanita nih, senangnya emang kita sukanya menjadi cantik, lebih baik. Dan trennya kita pengen ada perbaikan itu yang sesuai dengan ideal kita. Nah, dan gimana nih Bang Topik, operasi kecantikan pada wajah itu bisa apa aja sih sebenarnya? Nah sebenarnya luas banget sih kan. Jadi operasi estetik itu mulai, ini kita mau estetik ya. Estetik itu mulai dari tanam rambut, tanam alis, terus ngencengin kulit di daerah dahi. Ini kalau kita runut ya, terus ngangkat alis yang udah turun, terus memperbaiki kelopak. Kadang-kadang kalau udah aging tuh bisa kelopaknya turun nutupin lapang pandang, atau nggak ada foldnya. Pada keturunan Chinese misalnya, foldnya nyaris nggak ada gitu ya. Itu bisa belok lah ya. Bisa dibuatkan foldnya, atau pada case yang kelopak matanya ptosis, jadi yang droopy eyes kayak orang ngantuk gitu. Nah itu juga bisa diangkat. Terus kita turun ke bawah lagi, perbaiki area kantong mata yang udah mulai turun dan kadang-kadang cekung atau kadang-kadang bergantung gitu ya. Kantong mata tuh varian banyak soalnya. Jadi nggak hanya masalah jedul tebal, kadang-kadang juga yang turun cekung atau yang scleral show begini nih, itu juga bisa dibenerin. Terus hidung itu salah satu yang paling favorit juga di sini. Paling banyak hidung. Dagu, pipi, nirusin pipi, dagu, terus termasuk craniomaxillofacial mulai dari maju mundur di rahang, ya. Terus mungkin terakhir yang berhubungan dengan wajah, facelift, necklift. Facelift. Jadi dikencengin ya. Betul. Yang paling banyak itu yang kita tahu tuh. Kalau di runut nih ranking nomor 1 hidung sih. Nomor 2 mata. Ya kalau di sini ya. Hidung, mata, terus baru yang lain-lain sih. Ini kadang seorang yang mau operasi nih, harapannya tinggi banget. Tinggi cita-cita ya. Ya, setinggi. Nah, itu ada batasan nggak Sumbang untuk operasi itu? Sebenarnya kan kita belajar psikologi pasien gitu. Jadi kalau misalnya di tahap masih wawancara, masih ngobrol, masih anamnesa, biasa kita di situ mencoba mendalami keinginannya itu masih mungkin untuk direalisasikan atau enggak. Ya, jadi nggak semua ya? Nggak semuanya. Nggak jadi Julia Robert juga. Enggak, ya. Jadi biasanya kalau memang nggak memungkinkan, kita akan bilang gitu. Bahkan pada case yang rasanya bisa, itu pun kan karena gini, bedah plastik itu kita nggak jualan pot, kita nggak jualan tas jadi. Yang kita jual itu prosesnya. Jadi
Kalau pasien nanya, dok mungkin gagal nggak gitu, mungkin nggak berhasil nggak, ya jawabannya mungkin. Iya. Ya sangat mungkin kalau nanya begitu. Nah cuma kan karena kita belajarnya sekolahnya tidak hanya bagaimana melakukan surgery-nya, tapi juga menghandle komplikasi gitu. Cuma kan begitu komplikasi pasti ceritanya akan beda, lebih sulit operasinya, terus harus nunggu timing yang tepat kapan kita masuk lagi gitu. Jadi sama lah mungkin dengan pekerjaan yang ini kerjain, misalnya sebagai dokter bedah anak gitu. Anak datang dengan appendicitis, terus buka, perasaan udah bersih, udah dibuang semuanya, tapi ternyata masih ada Bisa gejala susulan, kan bisa aja gitu, atau perdarahan susulan atau infeksi lanjutan bisa aja. Nah sama gitu, di bedah plastik pun sama. safety-nya pasti kita Of course kita udah ada SOP-nya kan. dari awal ya, nggak seperti misalnya nih ya, kadang ada orang yang mau mancung instan ya bang ya, sentik Kalau yang mau instan pakai topeng, pakai topeng. itu nggak ada risikonya Pak, tempel udah beres gitu. Udah nggak kenal orang juga. Nah itu kalau seperti itu bang, kan orang-orang ada tuh yang suntik-suntik di tempat yang ilegal. Iya, yang silikon cair biasanya. Iya, oke, saya belum nyebut sebenarnya. Tapi yang itu silikon dibilang itu Iya. bahayanya bagaimana? Wah itu sangat bahaya, itu termasuk ilegal dan kriminal sih. Kriminal Ya, jadi menyuntikkan bahan-bahan cairan ke dalam hidung, wajah, payudara, pantat, itu yang sering, bahkan ke penis, ya. Itu namanya macam-macam. Ibu bang. Tapi barangnya biasanya sama. Itu silikon cair, atau malah ada yang lebih jahat, margarin yang disuntikin. Margarin. Yes, margarin diencerin disuntikin, itu jahat banget sih. Itu kriminal. Karena semua prosedur itu tidak pernah diperbolehkan dan direkomendasikan di dunia medik. Apalagi yang ngerjain bukan dokter. Nah, karena bahayanya adalah Dia bisa membesar terus. Jadi kalau kita ngelihat seri ini, misalnya kita ngelihat wajah kayak banyak korban ini kan waria-waria. ya. Waria-waria tuh banyak yang jadi korban ini karena mereka ketidaktahuan atau mungkin tertipu oleh ajakan teman-temannya gitu. Akhirnya ya kita bisa ngeliat lah tipikal wajah yang mulai turun, gede, membengkak gitu. Dan itu ngebenerinnya setengah mati. Susah. Kalau buangnya susah banget sampai bersih. Jadi biasanya bisa operasi berkali-kali. Mungkin kita bisa belajar dari case Empati lah misalnya. Empati salah satu korban silikon cair yang udah all out, speak out keluar supaya orang lain nggak jadi korban seperti beliau. Beliau itu operasi udah belasan kali. Masih ada yang Masih sampai sekarang. karena masih ada. Jadi kalau kita di bedah plastik mengenal kasus silikonoma namanya, itu nggak, it's like a never ending story. Jadi akan selalu ada kemungkinan dia relapse, membesar lagi, dan harus masuk lagi untuk operasi berikutnya. Iya, yang orang nggak tahu itu, jadi kelihatannya ini mancungan instan tanpa resiko. Seperti itu, sepertinya pada saat awal. Nah, bahan yang mereka tawarkan kadang-kadang mereka ngomongnya silikon. Betul, ngomongnya kolagen. Suntik kolagen, atau yang lebih parah yang pada penis nih, korban pada penis. Banyak bapak-bapak yang datang ke sini kita benerin penis yang udah silikonoma, itu korban pijat. Pijat? Yes. Jadi ya pijat yang sekarang ngetren lah. Kan di luar ada beberapa nama yang dikenal sebagai katanya bisa membesarkan penis atau meningkatkan vitalitas. Ya. Ada yang namanya Mak C, Mak B, Mak E segala macam itu. Atau ada yang haji apa. Nah mungkin orang percaya karena yang ngomong katanya haji nih, jadi mungkin bisa dipercaya, atau emak siapa gitu, jadi bisa dipercaya. Nah, yang mereka kerjakan ternyata ya, ini saya dapat informasi ini dari pasien, ceritanya sama berulang. Nanti dok akan ada satu fase di mana saya suruh pegang bantal, mata saya ketutup, nah di situ sakit tuh kayak ditusuk. Nah disitulah dia disuntik. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu bakal. Mereka nggak tahu itu disuntik. Kirain kayak dicubit, ini sakit dikit ya, ini masa bahannya nih. Ini baru lagi dimasukin ya. Baik pintar-pintar mereka ngomong lah. Dan itu dari silikon ya? Dan itu dari silikon. Karena begitu kita buka tuh udah ketahuan barangnya. Iya. Silikon kan selalu ada kayak lendir-lendir yang masih kelihatan kan, gel-gel gitu. Hati-hati kalau misalnya. Jadi ngomongnya urut karena kan percaya. Karena waktu si tukang urut ini ngomong ke si korbannya ini, mereka bilangnya ini cuma diurut. Iya. Nah kadang-kadang mereka ngurut awal-awalnya dikasih kayak tisu, tau kan tisu yang buat bikin baal penis tuh, itu, atau memang dia urut pakai kain jelly mungkin ya. Jadi orang udah ngerasa semi baal, tapi pas ditusuk tetap berasa. Disangkainnya pas ditusuk kita lagi dipijat mungkin. Betul. Ya. Nah kalau udah terjadi seperti itu, harus operasi. Nggak ada cara lain. Dan itu, nah cuma kan kadang-kadang destruksi jaringan yang nggak ketebak.
Kalau dia nyuntiknya dikit mungkin destruksinya nggak parah-parah amat. Kalau dia nyuntiknya terlalu superficial, kulitnya sampai nggak bisa diselamatin, harus buang semuanya, ganti kulit baru gitu. Nah, fungsinya sendiri ada gangguan tidak? Kalau penis mungkin masih bisa berfungsi, tapi pada derajat tertentu yang memang berat ya, itu beberapa pasien mengeluhkan kalau ereksi sakit. Ereksi itu sampai sakit, malah ada yang bikin kontraktor, jadi penisnya buru-buru memanjang malah narik, jadi makin pendek. Pendek dan bengkok. Yes. Bengkok nggak? Bengkok sih nggak, pendek. Cuma bentuknya sih nggak karu-karuan. Nggak. Bentuknya udah kayak, tahu kan buah bengkoang, gede di sini, kecil di sini, terus gede lagi sebelah sana, udah kayak gitulah. Kasihan. Iya. Bahaya ya, jadi bahaya, dan ini karena ketidaktahuan dan pembiaran, itu bisa pembiaran juga ya. Masalahnya itu gini nih, korban-korban kan nggak berani speak up, malu kan. Iya, malu. Kan malu di kantor polisi itu, titik saya udah jadi begini nih, malu, jadi nggak mungkin. Ya. Karena begitu di BAP kan harus difoto. Jadi akhirnya udahlah, daripada ribut, daripada gimana udah paling deh langsung mencari dokter yang kira-kira bisa menghandle ini. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang prosedur kecantikan yang ini, yang biasa, yang aman, yang safe, yang memang di tangan ahlinya. Kadang orang itu takut untuk bedah plastik, ini takut operasi, takut dibius, takut sakit. Sakit pasti ada ya, tapi pasti kalau di sini sih kita bisa bilang semua prosedur bisa dibikin tidak sakit sama sekali. tidak sakit sama sekali. Kan kalau di Beautiful kita punya dokter bius in house. Jadi bukan dokter bius cabutan. Dia udah kerja sama saya itu udah puluhan tahun ya, udah 10 tahun lebih gitu. Jadi kita bareng-bareng. Jadi kita udah ngembangin pembiusan TIFA di sini. Nah, kita bisa kerja sampai 4 sampai 6 jam dengan TIFA itu masih aman banget. Jadi pakai obat yang disuntikin ke pembuluh darah. Iya, jadi pasien bisa tidur, tapi nggak sampai level bius umum ya. Jadi jauh dari bius umum, levelnya masih sedatif, tidur doang. Jadi bangun-bangun kayak segar aja, kayak bisa tidur semalaman gitu. Ya, oke. Dan bisa juga ya prosedur itu dengan lokal ya. Iya, mostly kalau di sini semuanya saya tidurin. Oke. Karena kita pengen supaya pasien nyaman. Tapi tetap kita blok. Ada blok lokal. Sentikan yang bikin dia baal yang betul. Itu namanya bius lokal gitu ya. Dan dengan itu cenderung aman ya. Aman sekali. Justru lebih safe kan. Lebih safe Kan memang umum. Yang namanya pembiusan sendiri kan ada resikonya. Ya. Nah, tapi dengan kita nggak sebisa mungkin tidak melakukan pembiusan umum, memang kalau memang nggak perlu ngapain harus saya ekstrim itu kan. Iya, oke. Terus kita ngomong prosedur lagi nih. Kan itu banyak sekali ya, dari mulai rambut, ujung rambutnya, kalau ngomong muka aja dari ujung rambut sampai ke dagu. Apakah satu prosedur itu bisa dilakukan bersama dengan prosedur lain? Bisa. Atau gimana? Ini apa nih Bang? Kita di sini sering melakukan multiple surgery ya, dan itu biasanya patokannya satu, kita ngelihat resiko perdarahannya. Ya. Tapi di area wajah tuh rata-rata operasi perdarahan terkontrol sih ya. Kecuali kalau kita misalnya operasi OGS gitu yang maju mundurin rahang, baru resiko bleedingnya mungkin lebih besar. Tapi kalau yang facelift, mata, hidung tuh less bleeding. Itu prosedur yang less bleeding. Cuma time consuming. Kayak hidung itu kita bisa kerja sekitar 3-4 jam. Facelift bisa 4-6 jam gitu. Jadi kalau misalnya 2 prosedur digabungkan jadi lama banget. Nah, jadi biasanya kita bagi-bagi kita. Facelift itu semuanya apa gitu? Semuanya, narikin semua. Itu nggak kelihatan karena dia sayatannya di belakang. Yes. Tetap pakai masih ya. Ini tersembunyi sama lipatan kulit lah. Kalau dipelototin ada, tapi sekilas orang nggak akan tahu. Iya. Oke, terus orang juga banyak tanya ini untuk prosedur ini ada nggak sih batasannya selain tadi waktu, terus kita lihat pendarahannya, ada nggak kontraindikasi namanya? Kontraindikasi itu luka itu. Kontraindikasi yang pertama itu psychological problem. Ya. Buat orang-orang yang memang dia punya gangguan psikis yang nggak pernah merasa puas, itu sebaiknya tidak dikerjakan. Tapi kalau secara medik ya, secara kesehatannya sebenarnya nggak ada satu kontraindikasi mutlak sih. Karena misalnya pasien DM kita bisa operasi selama DM-nya terkontrol. Harus terkontrol. Terus pasien hipertensi juga sama, terkontrol. Jadi kalau memang pas konsultasi kita cek dia ada DM, ada hipertensi, ya kita akan rekomendasikan dia ke dokter penyakit dalam untuk ngecek dulu, dirapihin dulu darahnya, KU-nya bagus, baru kita kerjain. Nah, kalau gangguan imunitas, autoimun, nggak ada masalah. Walaupun itu autoimun pada kulit? Iya.
Bisa, asalkan terkontrol tadi ya. Yes. Asalkan terkontrol. Kan biasanya autoimun pun kan ada faktor-faktor yang membuat autoimunnya bisa relapse kan, bisa muncul ya. Nah itu dihindari aja. Gitu. Tapi saya cukup sering kok ngerjain pasien-pasien autoimun, misalnya kayak operasi facelift, mata dan lain-lain. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Biasanya malah pada pasien autoimun karena dia konsumsi steroid jangka panjang kan sering moon face tuh, sering moon face terus mukanya jadi kelihatan kayak lebih tua karena memang terus bola matanya juga bisa lebih turun gitu. Itu sering banget kita koreksi. Nah kalau steroidnya itu sendiri mempengaruhi penyembuhan? Enggak Enggak ya? Enggak. Enggak sekali ya.